kemudian pasang gigi balancer, kemudian spiknya, kemudian gigi balancer yang ada titiknya disimpan di bagian luar ya, jangan di bagian dalam. Kemudian pasang gigi primer. Nah, kita pasangkan dan dipaskan saja, cari yang pas, pasang ring, pasang mur. Setelah itu tinggal kita pasang bagian balancer, pasang ring. Kita pasang ring yang polos untuk di bagian dalam, kemudian tinggal kita pasang gigi balancernya, dan untuk titiknya itu harus sejajar ya, titik ketemu titik. Nah, kita pasangkan aja dulu seperti ini sambil kita putar-putar, kita dorong sembarangan aja dulu ya, yang penting pas giginya. Kemudian tinggal kita pasang di bagian sepiknya. Kalau udah pas di bagian titiknya, tinggal kita putar balancernya, kita pegang giginya, kita masukkan sepi penguncinya yang kecil ya, kotak. Kemudian tinggal kita pasang ring ya. Nah, di sini ringnya yang ada coakan itu disimpan di luar. Kemudian ada ring pengunci yang dipaskan dengan coakannya. Untuk ringnya bolak-balik itu bebas ya, sama aja. Kemudian tinggal kita pasang murnya. Kemudian tinggal kita kencangkan saja secukupnya ya, menggunakan impact supaya lebih mudah. Nah, kita tahan stang pistonnya, kita kencangkan. Nah, ini udah lancar, udah berputar dengan baik. Kemudian tinggal kita kunci lagi ya di bagian ring penguncinya, supaya kalau misalkan kendor, murnya itu tidak bakalan kenapa-napa. Kita gunakan tang untuk mengunci. Kemudian pasang gantar kopling yang ujungnya kecil disimpan di bagian dalam. Kemudian pasang rumah kopling. Nah, setelah masuk ada ring gerigi. Kita pasangkan ring geriginya sambil kita putar ya, harus sampai mengunci. Kemudian pasang rumah kampas kopling. Kemudian pasang ring pengunci. Kemudian kita pasangkan mur. Kita sediakan tracker ataupun alat ya, yang penting untuk menahan ketika kita mau mengencangkan. Sebenarnya dimasukin ke gigi satu, kemudian as kunder di bagian giginya ditahan pakai tang jepit juga bisa. Nah, setelah itu, setelah pengencangan, usahakan ketika diputar itu harus lancar seperti ini, jangan sampai macet ataupun seret. Kemudian ring penguncinya kita kunci lagi, kemudian pasang bagian gigi engkol, kita masukkan saja dulu seperti ini. Nah, setelah masuk, kemudian pernya tinggal kita tarik ke bagian atas, kita kaitkan ya di bagian lubang crankcase-nya. Kita coba menggunakan engkol, kita engkol-engkol, kita tahan setang pistonnya supaya tidak nabrak ke bagian crankcase ya. Nah, oke, ini sudah pas ya teman-teman. Tinggal kita pasang bagian kampas kopling dan plat geseknya. Untuk kampas koplingnya kita kasih pelumasan dulu. Dan untuk pemasangan plat geseknya kan ada yang tajam, ada yang tumpul. Saya pasang yang tajam itu menghadap keluar, sedangkan yang tumpul menghadap ke dalam. Rata ya, sebenarnya bolak-balik juga bisa, yang penting sejajar ataupun rata semua. Kemudian tinggal kita pasangkan bola baja. Nah, kita masukkan ya di sini, kemudian pasang tutupnya, titik di bagian rumah kampas kopling dan tutupnya itu harus sejajar. Tinggal kita pasangkan bagian per kopling dan baut-bautnya. Setelah rata tinggal kita kencangkan semuanya. Kita kencangkan aja secukupnya karena nggak bakalan kendor ya, meskipun kendor karena tertahan oleh per koplingnya. Kita kencangkannya secara manual. Nah, setelah itu tinggal kita tekan-tekan, untuk cetut koplingnya udah bisa menekan. Tinggal kita pasang 2 buah pin dowel. Kiri kanan pasang packing, kita semprot dulu ya. Kayaknya ada yang kotor, nah kita semprot dulu. Sebenarnya ini tadi udah saya semprot, cuman kalau ada kotor dikit itu sayang sekali kalau misalkan dibiarkan. Jadi kita semprot dulu. Kemudian di bak kopling perhatikan seal ini jangan sampai rusak. Apabila rusak harus diganti. Kalau misalkan dibiarkan nanti stang piston cepat rusak. Tinggal kita masukkan aja bagian bak koplingnya. Kemudian perhatikan baut-bautnya ya, ada 3 macam, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Jadi jangan sampai tertukar. Setelah pas semuanya tinggal kita kencangkan secara merata. Kemudian filter olinya kita ganti ya. Wajib ganti filter oli setiap 3 kali ganti oli ya. 3 kali ganti oli, 1 kali ganti filter supaya mesin lebih awet. Nah, kemudian tinggal kita pasang tutupnya, kemudian kita kencangkan saja secukupnya saja, usahakan dipas-paskan ya. Nah, kemudian tinggal kita pasang lidah tensioner ya.
Nah, ada semacam bos, kemudian plat ya, plat penahan rantai keteng. Dan untuk pemasangan platnya juga jangan sampai keliru ya. Contohnya seperti di video ini, harus pas seperti ini, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci L6. Jadi begitulah teman-teman tutorialnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.